Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silakan untuk memimpin. Memulai kegiatan hari ini, kita berdoa sesuai dengan kebiasaan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Al-Fahri Feryana. Anindya Salsabila Jahra. Ya, hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Dipersilakan untuk semuanya berdiri. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam keenam. Indonesia tanah airku, tak padaku. Silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan masuk ke materi tentang apa nih? Apa coba? Oke, integrasi antar aplikasi Microsoft Word dan Microsoft menggunakan feature atau yang dikenal dengan istilah otomatisasi dalam jumlah besar. Oke, Bapak mau tanya boleh? Pertanyaannya, pernah nggak sih kalian terima surat nih dari sekolah, terus nama dan alamat pengirimnya berbeda, namun desainnya tetap sama? Contohnya surat apa? Surat pemberitahuan, rapat, kebagian sesinya keberapa, jam dan waktunya kebagian jam berapa, betul? Oke, terus bisa kalian bayangkan ketika kalian nanti PKL, kalian kerja di kantor, bos kalian nyuruh, nak tolong buatkan surat untuk 200 karyawan dalam waktu 5 menit, sanggup atau tidak? Kenapa? Kebanyakan? Terus? Capek? Makan waktu gak? Oke. Tapi mau dikasih tahu nggak ilmunya? Dalam waktu 5 menit, biarpun 200 orang, insya Allah selesai. Siap dengan materi itu? Siap. Oke. Hari ini kita akan belajar feature Mail Merge. Ini feature yang akan kalian terima. Apa sih manfaatnya, Pak? Kita belajar Mail Merge. Oke. Kita cek. Mail Merge itu sendiri adalah feature powerful dalam aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word yang memungkinkan kita membuat sejumlah besar dokumen personal secara otomatis. Daripada ngetik setiap dokumen satu persatu, misalnya surat, label, amplop, email. Nah, Mail Merge ini akan membantu kalian di dalam efisiensi dari segi waktu di dalam membuat surat atau label apapun itu. Itu contohnya. Kita nanti akan praktek satu kasus. Di sini Bapak udah siapkan surat template-nya kosong. Tapi gimana caranya? 10 orang yang ada di salah satu dokumen Microsoft Excel bisa terhubung dengan dokumen yang ada di Microsoft Word. Gimana caranya? Dua aplikasi pengolah kata dan pengolah angka disatu padukan. Gitu. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar mengenai Mail Merge, kalian mampu mengenal lebih dalam
terkait integrasi antar aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel menggunakan fitur Mail Merge. Oke, lalu fiturnya ada apa aja? Coba sebutkan. Satu, siapa yang mau ngomong? Angkat tangannya. Oke, boleh David. Satu, ada apa, Fit? Dokumen utama manajemen. Oke, apa itu? Ini adalah tempat dokumen Anda yang berisi teks atau gambar yang akan sama untuk semua dokumen yang dihasilkan. Di dalam dokumen utama ini, Anda akan mengisikan placeholder atau field text yang nantinya akan diisi dengan data dari sumber data Anda. Oke, terima kasih David. Boleh tepuk tangan untuk David? Oke, yang pertama adalah dokumen main dokumen atau dokumen utama yang berisi teks atau gambar yang sama untuk semua dokumen yang dihasilkan. Itu fitur utama dan poin nomor 1. Untuk poin nomor 2-nya, saya minta perempuan. Siapa ya? Anissa boleh? Yang kedua, sumber data atau data source. Ini adalah file yang berisi informasi spesifik dan unik untuk setiap dokumen yang ingin Anda hasilkan. Sumber data umumnya berbentuk tabel, di mana setiap kolom mewakili kategori informasi. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan kota. Dan setiap baris mewakili satu set data untuk satu dokumen, misalnya data untuk satu orang. Contoh sumber data Microsoft Excel paling umum digunakan karena mudah diatur dalam bentuk kolom dan baris. Oke, terima kasih Anissa. Boleh tepuk tangan untuk Anissa? Kalau yang tadi data utama, yang kedua adalah sumber datanya. Sumber data yang akan kita gunakan pun pada pertemuan hari ini adalah Microsoft Excel. Oke, dan ada fitur yang ketiga. Saya mau jagoan lagi. Boleh? Anugerah. Ya, ada file mas, file. Ini adalah placeholder yang akan disisipkan di dokumen utama. Setiap file akan disesuaikan dengan nama kolom di sumber data Anda. Ketika penampakan dijalankan, file ini akan diganti dengan data aktual dari baris yang sesuai di sumber data. Oke, terima kasih Anugerah. Boleh tepuk tangan? Jadi bisa disimpulkan ada 3 menu fitur utama dalam Mail Merge. 1, tadi apa? Dokumen utama. Yang kedua, sumber data. Dan yang ketiga, File Merge. Oke, supaya tidak berlama-lama dan penasaran, silahkan buka Microsoft Word-nya. Bapak bagikan lembar kerjanya. Silahkan. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu template surat yang akan kita buat. Silakan dibuka Microsoft Word-nya. Oke. Silakan diinputkan. Yang pertama adalah sekolah menengah kejuruan. Agar tulisannya huruf besar semua, ada tombol yang harus kalian tekan. Tombol apa? Caps Lock. Oke, pinter. Akhir ada NDS.2. Pastikan angkanya tidak salah. 430 222 0020. Tap 2 kali. Lalu NPSN. Huruf besar semuanya. Dan pastikan juga angkanya tidak salah input. 20220309. Setelah angka 9 boleh di tab lagi 2 kali. Masuk ke NSS.2 3423 27 101003. Sudah? Baik. Langkah berikutnya kita blok dari baris pertama sampai baris terakhir. Atau kalau menggunakan tombol pembantu, tekan apa? CTRL. Oke. Fungsinya buat apa itu? Blok semuanya. Sudah diblok? Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat kop surat terlebih dahulu. Biasanya kop surat itu adanya di mana? Di atas, di tengah, di bawah? Di atas. Oke, kita coba eksekusi. Yang pertama setelah diblok, di menu paragraf atas, ada di sini paragraf yang center, balok yang kedua.
Ketemu? Oke, kalau ketemu silakan diklik. Lalu apa yang harus diinputkan? Silakan dilihat contohnya. Ada surat keterangan kelulusan, ketikan. Pindahkan dulu sebelah kiri paragrafnya ke menu home, diklik. Oke, sudah selesai? Sudah. Baik, langkah berikutnya silakan pegang mouse-nya dulu, klik file, ada di pojok sebelah kiri. Klik file, kemudian klik menu save. Sudah? Oke, kalau sudah, pilih folder yang browse. Lalu pastikan foldernya ada di dokumen. Lalu file name-nya ganti dengan nama kalian masing-masing. Silahkan. Baik, template-nya sudah selesai. Template-nya hasil karya kalian sudah selesai. Sekarang boleh di-close Microsoft Word-nya. Silahkan dibuka Microsoft Excel-nya. Baik, di sel A1, di situ ada nomor. Silahkan tuliskan nomornya. Di sel A2-nya ada apa itu? Nama siswa. Di sel A3-nya apa? NIS itu apa sih? Nomor induk siswa. Silakan diinputkan mulai dari nomor 1. Ada siswa atas nama Anindya Salsabila Jahra. Silakan inputkan 5 nama siswa. Sebagai sampel kita hari ini, 5 nama siswa. Dari mulai nama siswanya siapa, NIS-nya berapa, kenapa? Ada kesulitan tidak? Aman? Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Irfan, gimana? Aman? Baik, karena sudah selesai, silakan diklik file lagi di pojok sebelah kiri. Pilih save. Lalu browse kembali. Pastikan foldernya ada di dokumen. Untuk file name-nya, MyLinks kelulusan. MyLinks kelulusan. Setelah itu klik save. MyLinks kelulusan. Jangan sampai lupa penamaannya. Diingat ketikannya apa. Sudah? Baik, kalau sudah, boleh Excel-nya di-close. Kita kembali ke template yang Microsoft Word-nya.
Silakan double klik. Filenya sudah David? Kakak sudah? Oke. Langkah berikutnya, kita akan proses MyLinks yang tadi data sudah kalian inputkan di Excel. Gimana caranya agar data itu combine dengan Microsoft Word. Siap? Oke, silakan konsentrasi ke layar. Langkah pertama, silakan kalian klik menu MyLinks. Sudah? Sudah. Langkah berikutnya, di pojok sebelah kiri ada icon Star Mail Merge. Kalian klik. Pilih icon yang step by step Mail Merge Wizard. Ada? Silakan diklik. Sudah? Di pojok sebelah kiri bawah ada tombol Next. Silakan kalian klik Next. Lalu di step kedua, pilih yang atas Next Select Recipient. Lalu di step ketiga, kalian klik Browse yang ada di pojok kanan. Lalu cari tadi di file dokumennya, namanya yang MyLinks. Silakan diklik, kemudian open. Pastikan di sheet 1, lalu diklik OK. Sudah betul? Nama-namanya sudah muncul? Oke, setelah itu klik OK. Sudah? Sudah. Langkah berikutnya, letakkan kursor aktifnya di sebelah kanan nama siswa. Boleh diklik open? Oke. Sip, oke. Klik oke. Oke, di oke lagi. Oke. Letakkan kursor aktifnya di sebelah kanan nama siswa. Setelah tanda titik 2, sudah? Baik. Kalau sudah, di menu atas ada insert merge file. Insert merge file. Ada. Sesuaikan dengan namanya. Kalau memang di situ nama siswa, klik yang nama siswanya. Kemudian insert. Ya. Nama siswa sudah, kemudian yang bawahnya NIS-nya menyesuaikan. Bisa, Neng? Boleh. Di close dulu. Close, oke. Klik dulu di bawahnya, setelah nomor induk siswa, oke. Insert lagi. NIS-nya diklik, insert, di close lagi. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sesuaikan dengan tadi filenya apa. Sudah? Oke. Baik, kalau sudah, di atas ada menu preview result. Silakan kalian klik preview result. Ada gambar kaca pembesar di situ ikonnya. Ada, boleh diklik. Icon kaca pembesar di situ, preview result. Sebelah sini. Klik. Apa yang muncul? Nama yang siapa yang ketik? Siapa yang ngetik nama itu? Siapa yang ngetik nama itu? Ya, kalian sendiri. Nah, sekarang kalau mau ngecek, tadi kalian masukin 5 nama kan? Di atas itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 di page-nya. Boleh dicek satu-satu. Muncul gak nama-namanya? Muncul. Siapa yang nggak muncul? Muncul nggak?
Muncul semuanya? Oke, sesuai dengan apa yang kalian inputkan di Excel? Sesuai? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda tidak? Oke, sama semuanya? Oke, boleh tepuk tangan dulu buat semua? Oke, pertanyaannya, butuh berapa surat? Butuh berapa surat nih? Dari hari ini kita buat sampel 5 siswa. Ada nggak surat yang kamu bikin sebanyak 5 surat? Tidak ya? Cukup bikin berapa surat? Satu. Tapi bisa mengelola berapa orang? Nah, sebagai sampel 5. Bisa nggak di atas 500? Bisa. Jadi pertanyaan yang awal tadi, ketika bos kalian pada saat nanti di tempat kerja, tolong buatkan saya surat untuk 200 karyawan. Jawaban Anda tadi di awal apa? Mustahil. Nggak bisa. Tapi sekarang, bisa atau enggak? Jadi apapun itu, selalu dijawab dengan kata bisa. Terkait nanti eksekusinya seperti apa, sekarang sudah ada solusinya. Lebih efektif tidak? Lebih efisien tidak? Lebih cepat nggak kerjaannya? Ngebantu nggak? Dibanding kalian kalau nulis manual satu-satu berapa ratus surat yang harus kalian buatkan. Copy paste, terus harus masukin satu-satu, ribet nggak? Butuh waktu lama? Ya. Kalau seperti ini, apa yang kalian dapat? Lebih cepat. Terus lebih rapi ya. Kalau seandainya mau ada penambahan orang, misal tadi 200 karyawan sudah, ada lagi tambahan 100 karyawan berikutnya. Bisa bikin tambah cepat juga? Bisa. Bisa clear semuanya? Bisa dalam waktu yang cepat semua surat tersebarkan? Bisa. Jadi materi hari ini manfaatnya besar atau enggak? Untuk apa? Oke, salah satunya untuk memudahkan pekerjaan kalian dalam membuat surat. Ada yang masih kesulitan? Serius? Sudah bisa semuanya? Oke, biar nggak terlalu tegang, boleh diri dulu semua? Kan habis kerja capek ya. Ya, kita kan anak kantoran gitu ya. Habis kerja capek, boleh dirilekskan dulu badannya. Boleh, biar nggak gagal fokus. Saya ada permainan. Permainannya hanya 3 clue saja. Ada clue yang pertama botak. Mohon maaf nih yang botak. Oke. Ketika saya bilang botak, posisi tangan kalian ada di kepala. Oh, ini kepala. Oke. Clue yang kedua batuk. Ketika batuk itu apa yang itu? Berarti posisi tangannya ada di mulut. Satu lagi clue-nya batik. Ketika batik, kedua tangan kalian ada di atas bahu. Bisa? Ada berapa clue? 3. Pertama, kedua, 3. Oke, dengarkan intro. Boleh tepuk tangan, berarti masih konsisten. Oke. Boleh duduk lagi? Berarti seberat apapun pekerjaan kalian, konsentrasi harus tetap dijaga. Oke. Silakan dirapikan lembar kerjanya. Boleh di-save ulang filenya. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung jam pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Untuk evaluasinya yang saya lihat dari tadi, yang saya amati dari tadi, masih ada beberapa dari kalian yang memang ada yang masih kebingungan dan juga hilang konsentrasinya ketika gangguan teknis. Kayak tadi keyboardnya mati gitu ya. Terus tadi ada juga yang mouse-nya mati, terus salah pilih tipe data yang harusnya numbering jadi general, hanya terkait teknis itu saja. Yang pasti di mail merge ini saya pastikan semuanya bisa paham ya dengan alur kerjanya, dan pastinya ini akan sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Meminimalisir waktu kerja yang bosnya harus memerintahkan, kamu harus lembur karena pekerjaannya banyak, surat yang harus dibikin banyak. Oh tenang Pak, kita sudah bisa atasi kok. Dengan sekali klik semua selesai gitu ya.
Oke, lalu kemudian apa yang bisa kalian simpulkan terkait materi pada hari ini? Coba saya minta tolong ke Anissa deh. Gimana Anissa? Seru Pak, mungkin bisa ada contoh lebih banyak lagi supaya kita lebih terbiasa. Terbiasa. Oke, boleh aplaus untuk Anissa. Oke. Katanya seru. Jadi ada tantangan baru, bisa lebih ada variatif lagi soalnya agar bisa belajar banyak. Ya kalau yang namanya belajar harus haus ya. Ketika kita haus kan minumnya harus banyak, asupannya harus banyak. Nah, begitupun belajar. Ketika ada sesuatu hal yang baru, maka bisa diterapkan. Oke, coba Anin. Menurut Anin. Menurut saya, Pak, bagian menyiapkan data di Excel paling mudah karena mirip dengan yang sudah pernah kami pelajari. Oke, katanya yang paling keren menyiapkan data di Excel paling mudah karena mirip dengan yang sudah dipelajari. Alhamdulillah. Oke, terakhir. Kalau tadi yang cantik dua-duanya, sekarang yang ganteng. Mewakili yang ganteng semuanya ya. Oke, tentunya yang paling ganteng saya gitu ya. Oke, menurut Raka coba. Apa hal yang bisa Raka terima dari hasil pembelajaran kita hari ini? Wah, yang saya bisa terima itu berguna sekali Pak untuk nanti saya di kantor. Jadi kalau misalnya disuruh ngetik yang banyak, saya tidak perlu ngetik satu-satu. Oke, ketika disuruh pekerjaan yang banyak, nggak usah nulisnya satu-satu. Betul? Katanya pengen kerja kantoran, semoga semuanya nanti berhasil dan kerjanya di kantoran ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, dan yang tidak kalah penting, setelah mempelajari materi ini, saya atas nama pribadi mohon, silakan manfaatkan ilmunya. Sekecil apapun ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini, akan berguna dan bermanfaat besar di kemudian hari. Tuh, seperti pisau yang tidak pernah diasah akan tumpul. Tapi kalau selalu kita asah, selalu kita gunakan ilmunya, insya Allah akan berkah, dan pastinya meningkatkan life skill kalian nantinya ke depan. Gitu ya. Terus, jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah malu untuk bertanya. Setiap apapun hal yang baru, kalau kalian banyak bertanya, insya Allah tidak akan sesat di jalan pastinya. Gitu. Jadi sekali lagi, jangan pernah lelah untuk belajar. Sukses menentukan ketika Anda disiplin dan ketika Anda mau belajar. Orang yang sukses pasti gagal, tapi orang yang akan sukses selalu belajar dari kegagalan. Itu saja. Boleh sekali lagi aplaus untuk kalian semuanya. Yes. Intinya, apapun yang kalian pelajari hari ini, manfaatnya akan sangat besar dan berguna untuk kalian di kemudian hari. Mungkin dari saya cukup sekian di hari ini. Mohon maaf apabila terdapat perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Insya Allah untuk nilainya akan saya publish di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat dan berkah tentunya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan. Doa. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa komputernya di shutdown terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan ini. Boleh, silakan berdiri semuanya. Terima kasih. Tidak ada yang nongkrong dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Oke, silakan selamat jalan dan hati-hati. Makasih. Makasih. Terima kasih.